Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Alexander Stankovic ungkap alasan pilih klub Brugge. Alexander Stankovic meninggalkan Inter Milan pada musim panas lalu untuk bergabung dengan klub Brugge dengan biaya sekitar 10 juta euro. Sejak pertemuan pertama agen saya dengan klub Brugge, saya tahu ingin datang ke sini dan bermain, ujar Stankovic kepada Het Belang van Limburg. Inter tetap menyertakan opsi pembelian kembali, 22 juta euro pada 2025 atau 25 juta euro jika menunggu hingga 2027. Gelandang berusia 20 tahun itu sudah tampil 8 kali musim ini bersama raksasa Belgia. Ya, prosesnya butuh waktu 2 minggu, tapi saya tidak pernah khawatir, ungkapnya. Stankovic bahkan mencetak gol saat Brugge menghancurkan Rangers 6-0 di playoff kualifikasi Liga Champions. Stankovic sebelumnya tampil impresif saat dipinjamkan ke Luzern di Swiss musim lalu. Namun penampilannya belum cukup untuk mendapat kesempatan di tim utama Inter. Saya sudah tahu tim ini, saya sering menonton pertandingan mereka, dan ini klub yang percaya pada pemain muda, kata Stankovic. Terungkap, Everton tolak tawaran 46 juta euro dari Inter untuk Iliman Ndiaye. Sumber berita paling kredibel di Inggris, The Athletic melaporkan sebuah cerita di balik bursa transfer musim panas Inter. Media tersebut mengungkap bahwa klub Nerazzurri sempat mengajukan permintaan untuk penyerang Everton, Iliman Ndiaye. Inter menilai pemain berusia 25 tahun itu sekitar 46 juta euro, tulis laporan tersebut. Namun, Everton langsung menolak proposal dari Milano tersebut. Tawaran itu segera ditolak oleh pihak Toffees, ungkap laporan dari sumber yang sama. Tidak ada kelanjutan pembicaraan setelah penolakan itu terjadi. Inter memang aktif pada bursa transfer lalu dalam upaya memperkuat lini serang mereka. Ketertarikan pada Ndiaye menunjukkan ambisi klub dalam mencari tambahan kualitas di sektor depan, tulis laporan itu. Meski begitu, langkah Inter akhirnya berfokus pada opsi lain setelah Everton menutup pintu bagi kemungkinan transfer tersebut. Kesepakatan dengan Ndiaye tak pernah berkembang lebih jauh. Demikian ditambahkan dalam laporan itu. Inter lebih butuh gaya bermain baru, ketimbang pemain baru. Dalam wawancara bersama La Gazzetta dello Sport, mantan pelatih Arrigo Sacchi menyoroti kesulitan Inter Milan di awal era Christian Cifu setelah kekalahan di kandang melawan Udinese. Menurutnya, masalah utama Nerazzurri saat ini bukan soal pemain, melainkan ketiadaan identitas permainan. Sacchi menceritakan sebuah percakapan dengan seorang sahabat pendukung Inter. Dia bertanya apa yang akan saya lakukan jika berada di posisi Cifu. Saya menjawab, saya akan tetap konsisten dengan ide-ide saya, seperti yang selalu saya lakukan. Dia berkata Inter harus membeli pemain, tapi saya menegaskan, yang harus dibeli adalah permainan, karena itu lebih murah dan tidak pernah cedera. Masalahnya adalah, permainan itu belum ada. Meski Cifu sudah mendapat kritik, Sacchi mengingatkan perlunya kesabaran. Itu hal yang tak terelakkan. Jika Anda melatih Inter dan kalah di San Siro melawan Udinese, wajar tidak ada tepuk tangan. Inter asuhan Cifu masih berada di tengah jalan, tidak jelas apakah ini sudah menjadi timnya atau masih tim warisan Inzaghi. Cifu harus masuk ke dalam pikiran para pemain dan meyakinkan mereka mengikuti jalur yang ia rancang. Saat melawan Udinese saya melihat tim yang kurang harmonis dan tidak seimbang. Inter tolak 42 juta euro dari Crystal Palace untuk Jan Bisek. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter bersikap tegas mempertahankan Jan Bisek pada bursa transfer musim panas ini. Di Appiano, Bisek tetap bertahan karena Inter menutup rapat pintu keluar baginya. Crystal Palace tercatat mengajukan 2 tawaran resmi untuk bek asal Jerman itu, 35 juta euro di awal bursa transfer, dan yang terbaru terungkap pada hari terakhir bursa transfer tim Inggris tersebut menawarkan angka yang sama seperti yang mereka dapatkan dari penjualan Marc Guehi ke Liverpool, yaitu 42 juta euro, namun ditolak Inter.
Sikap tegas tersebut menegaskan bahwa Bisek dianggap bagian penting dalam rencana jangka panjang klub. Dengan penolakan tersebut, Inter memastikan Bisek tetap menjadi bagian dari skuad musim ini. Hal yang melatar belakangi ini adalah karena mereka gagal menyegel kesepakatan dengan Igor Julio dari Brighton, dan karena hal ini juga Guehi gagal ke Liverpool. Inter berutang pada Inzaghi atas fondasi kesuksesan. Jurnalis Italia Riccardo Trevisani menilai Inter Milan layak memberi kredit kepada mantan pelatih Simone Inzaghi atas kekuatan skuad dan pencapaian dalam beberapa tahun terakhir. Inzaghi meletakkan fondasi bagi kembalinya Inter ke level teratas, ujar Trevisani via FC Inter 1908. Inzaghi membawa Nerazzurri meraih Scudetto ke-20 sekaligus menembus 2 final Liga Champions, menjadi pelatih pertama sejak Jose Mourinho pada 2010 yang mencapai tahap itu. Namun, reputasi Inzaghi sedikit tercoreng karena kepergiannya setelah kekalahan di final Munich. Inter kini mempercayakan kursi pelatih kepada Christian Cifu, mantan pemain yang menjalani debut impian di Serie A dengan kemenangan 5-0 atas Torino. Namun, Udinese memberi pelajaran pahit pada laga kedua dengan membuat San Siro terdiam. Trevisani menekankan masalah mentalitas masih menjadi hambatan utama. Saya setuju dengan Cifu, tim menderita secara psikologis setelah insiden penalti Dumfries, ungkapnya. Manuel Akanji pilih nomor punggung 25 di Inter Milan. Inter Milan mendapatkan amunisi baru di lini pertahanan, dengan kedatangan Manuel Akanji dari Manchester City. Bek tengah asal Swiss itu resmi bergabung ke Nerazzurri pada detik-detik terakhir bursa transfer musim panas 2025, dengan status pinjaman selama 1 tahun. Menurut laporan FC Inter News, Inter hanya membayar 1 juta euro sebagai biaya pinjaman untuk mendatangkan Akanji. Meski begitu, Nerazzurri punya opsi untuk mempermanenkan sang bek berusia 30 tahun, dengan harga 15 juta euro pada akhir musim. Setelah menandatangani kontrak, Akanji memilih mengenakan nomor punggung 25 di Inter Milan. Nomor ini kini resmi melekat padanya dan akan terlihat dalam laga-laga besar musim ini, termasuk di Serie A dan Liga Champions. Media Italia memberi nilai 7 untuk pergerakan Inter di bursa transfer. Berbeda dengan mayoritas tifosi Nerazzurri yang menilai bursa transfer musim panas mengecewakan, La Gazzetta dello Sport justru memberikan penilaian positif. Surat kabar tersebut memberi nilai 7, dengan catatan, pemain pilihan kedua, tapi dengan kualitas pertama, dengan harapan hasilnya lebih baik dari musim lalu. Dalam ulasannya, media Italia menyoroti beberapa rekrutan baru. Sucic di lini tengah bisa mengancam posisi para starter. Boni dan Pio Esposito siap menawarkan solusi berbeda di lini serang, tulis media itu. Fokus juga diberikan pada Manuel Akanji, yang diprediksi tak akan kesulitan beradaptasi karena sudah terbiasa bermain bersama kiper Jan Sommer di tim nasional Swiss. Ditambah Luis Henrique yang fleksibel bermain di sisi kiri dan kanan. Meski demikian, dicatat pula bahwa perburuan Inter terhadap Ademola Lookman berakhir tanpa hasil, menandai salah satu target yang gagal direalisasikan pada bursa transfer musim panas ini. Fabrizio Ravanelli puji Pio Esposito, saya melihat diri saya dalam dirinya. Legenda Juventus dan Lazio, Fabrizio Ravanelli, memberikan pujian tinggi kepada striker muda Inter Milan, Francesco Pio Esposito, yang kini dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di Eropa. Dalam wawancara bersama Gazzetta dello Sport via FC Inter News, Ravanelli menilai bahwa Pio Esposito memiliki semangat juang dan naluri gol yang mengingatkannya pada dirinya sendiri saat masih aktif bermain. Striker berusia 20 tahun ini mencuri perhatian musim lalu ketika dipinjamkan ke Spezia di Serie B. Meski gagal meraih Golden Boot yang jatuh ke tangan Armand Lauriente, Esposito sukses mencatat 18 gol dalam satu musim, sebuah pencapaian luar biasa untuk pemain seumurnya. Penampilannya membuat banyak klub besar,
termasuk Napoli, mengajukan tawaran kepada Inter Milan pada bursa transfer musim panas 2025. Namun, pelatih baru Inter Milan, Christian Cifu, menolak semua pendekatan. Ia menegaskan ingin memberikan kesempatan kepada Esposito untuk membuktikan diri di San Siro musim ini. Tidak ada kewajiban membeli, dalam klausul Pavard ke Marseille. Olympique Marseille resmi merekrut Benjamin Pavard dari Inter Milan dengan status pinjaman. Di akhir bursa transfer musim panas, kesepakatan antara kedua klub tidak mencakup klausul kewajiban pembelian permanen, lapor Sky Sport Italia. Marseille membayar 2,5 juta euro untuk meminjam Pavard selama semusim. Kesepakatan tersebut hanya mencantumkan opsi pembelian senilai 15-16 juta euro, ungkap laporan itu, yang memungkinkan klub Prancis tersebut mempermanenkan transfernya. Inter awalnya berharap bisa melepas Pavard secara permanen. Ide klub adalah mendapatkan kembali sebagian besar dari 30 juta euro yang dibayarkan kepada Bayern Munich pada 2023, jelas laporan tersebut. Namun, minimnya peminat membuat Nerazzurri menerima syarat yang kurang menguntungkan. Inter bahkan gagal memasukkan klausul kewajiban beli, yang bisa merugikan musim panas mendatang jika Pavard tak memenuhi ekspektasi di Marseille, tulis sumber yang sama. Akanji bisa jadi rekrutan paling penting musim panas ini. Salah satu transfer yang paling dinantikan di hari terakhir bursa, Manuel Akanji resmi bergabung ke Inter Milan dari Manchester City dengan status pinjaman semusim. Langkah menit akhir ini bisa menjadi rekrutan paling berdampak bagi Inter musim panas ini, tulis Gazzetta dello Sport. Ketika terlihat bahwa aktivitas transfer Inter sudah selesai, klub justru berhasil mengamankan tanda tangan Akanji. Bek tengah asal Swiss itu pindah ke San Siro dengan formula pinjaman plus opsi beli, untuk menggantikan Benjamin Pavard, ungkap laporan tersebut. Akanji dikenal karena fleksibilitas dan kecerdasannya dalam membaca permainan. Ia telah membangun reputasi sebagai salah satu bek top Eropa, tulis laporan tersebut, menyoroti kualitas taktikal sang pemain. Pep Guardiola bahkan kerap memainkannya di luar posisi naturalnya. Akanji bisa bermain di seluruh lini belakang, bahkan pernah ditempatkan di peran gelandang bertahan, jelas laporan itu. Satu-satunya catatan penting yang harus dicermati Inter adalah cedera panjang Akanji pada awal tahun ini yang memaksanya harus menepi selama 2 bulan.